Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nova Arata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. يا مولى عينات خاطرك معنا. Nah, teman-teman, pada video kali ini aku mau bahas nih tentang muslimah yang berpakaian syar'i atau pakai jilbab lebar tapi bau asem, tapi bau apek, tapi bau ketek. Aduh, gimana itu ya? Teman-teman pernah dengar gak cerita-cerita tentang orang-orang yang bau ketek gitu ya? Tapi memang itu ada orang-orang yang memang meskipun dia sudah mandi dengan bersih, tapi dari aroma itu masih kecium gitu ya. Jadi ceritanya teman-teman ya, aku tuh sering dengar ibu-ibu tuh pada cerita tentang bau ketek. Tentang seorang misalnya ibu ini bercerita ya, aku itu pernah tuh sebenarnya ini sih sering ya kita dengar, tapi dan akhirnya aku itu mau apa ya, mau menjelaskan lah ya sedikit ya. Nah, mereka tuh pernah ngomong gitu ya, Aku tuh pernah dikasih baunya bau banget ya, bau apek gitu ya. terus ada juga yang cerita gitu, Aku juga pernah nih ketemu si B ini padahal sudah mandi ya, sudah kayaknya baru saja mandi, selesai mandi, terus baru pakaian lipstik merah merona, terus kayak sudah bedakan, sudah rapi, tapi bau ketek, baunya itu benar-benar menyengat. dan mohon maaf juga ya teman-teman, aku juga pernah mengalami ketemu orang seperti itu. Maksudnya di sini aku bukan apa ya, kayak gini, kayak ngajak teman-teman semuanya, ayo dong kita itu peduli pada diri kita sendiri. Peduli artinya kita itu harus menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, dan untuk juga yang pakai jilbab lebar, jilbab syar'i, aku juga pernah dengar yang ya komen kayak gitu. Aku tuh pernah juga nih ketemu si Anu ya, pakaian yang pakai jilbab besar tapi baunya bau apek. Aku dengar cerita kayak gitu risih loh, karena kenapa ya, kita itu sebagai muslimah yang alhamdulillah sudah diberi kemudahan untuk memakai pakaian yang tertutup. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, di balik pakaian yang syar'i ini aku bisa dakwah gitu ya, dakwah melalui pakaian. Dengan kita pakaian yang bersih, rapi. Jadi kesan pertama ketika orang yang belum pernah ketemu kita melihatnya, apalagi yang sudah berkali-kali ya, sudah tahu misalnya bahwa pribadi kita itu begini loh, dari segi pakaian pertama mereka lihat itu sudah terlihat bersih, rapi, terus anggun gitu ya. Kalau untuk wangi nggak usah lah ya, karena yang wangi-wangi banget itu nggak usah, apalagi sampai parfum kemana-mana ya. Tapi kalau kesan pertamanya sudah bagus kan, insya Allah penilaian orang itu juga positif terhadap kita. Misal contoh, wah ternyata berpakaian yang tertutup itu juga bisa loh rapi dan bersih, juga bisa terlihat anggun ya. Dari situ kan kita bisa mengajak orang untuk tertarik dengan pakaian yang syar'i gitu. Jadi buat teman-teman yang misal yang pakai pakaian yang syar'i atau jilbab lebar itu,
Ayo dong peduli lagi. Ketika kita masa bodoh dengan penampilan kita, ya ujung-ujungnya nggak terurus dan orang pun melihatnya pun negatif gitu ya. Mungkin ya kebanyakan teman-teman yang sudah pakai pakaian yang syar'i tidak mau yang memakai parfum dengan hadis yang berlandaskan hadis yang seseorang perempuan jika keluar rumah atau melalui sekelompok kaum laki-laki agar supaya mereka itu mencium bau aromanya termasuk pezina. Di sini kan perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh memakai parfum itu ketika kita ada tujuan, agar atau supaya kaum laki-laki tertarik dengan kita atau kaum laki-laki itu bisa tertarik dengan penampilan kita ketika kita lewat. Digarisbawahi ada tujuan. Imam Syafi'i pun dalam hal ini memperbolehkan menghukumi makruh tanzih, artinya tidak haram. Ya, dengan ya pastinya ada dengan syarat-syarat tertentu. Jika kita takut pakai parfum keluar rumah dengan takut tergolong seorang wanita pezina, aku pernah nonton seorang ustadz ceramahnya, beliau mengatakan bahwa boleh pakai pelembut pakaian itu kan wangi, tapi bukan wangi yang menyengat. Setidaknya wanginya itu untuk diri kita sendiri supaya segar gitunya, baunya tuh kan enggak yang apek, yang asem gitu. Nih kebanyakan teman-teman ini takut ya karena itu. Karena takut digolongkan wanita pezina. Tapi kan lihat dulu di sini tuh ada konteks dengan tujuan pamer, Tapi lebih baik lagi menghindar, ya nggak usah pakai parfum ya nggak apa-apa. Setidaknya untuk diri sendiri, ngerti nggak maksudnya itu? Ketika kita lewat di suatu kaum atau laki-laki, meskipun kita pakai pewangi atau apapun, gak kecium gitu ya, atau enggak supaya bau ketek yang bagi yang punya bau ketek yang menyengat, bau keteknya itu enggak keluar gitu. Karena ketika kita wanita muslimah itu ya nggak hanya yang pakaian syar'i, tapi juga termasuk wanita-wanita yang lain meskipun belum menutup aurat ataupun yang sudah berproses gitu ya. Yang penting bau keteknya itu nggak keluar gitu, yang punya bau ketek yang menyengat. Kita apalagi kita yang sudah menutup aurat dengan baik, ya alhamdulillah diberi kemudahan untuk itu. Kayaknya menurut aku diwajibkan banget kita itu untuk menjaga penampilan, menjaga kesegaran tubuh kita sendiri supaya bau-bau yang menyengat tidak enak itu nggak keluar. Dengan tujuan apa? Supaya yang belum memakai pakaian yang tertutup, yang syar'i yang tadi, tertarik. Jika kesan pertama mereka sudah melihat sudah bau ketek kemana-mana, sudah apek, sudah asem, sudah pakainya sudah kucel, kumbel, kudel. Apa yang mau diambil dari kesan pertama seseorang? Karena kesan pertama seseorang itu ya pastinya melihat dengan mata, bahwa apa yang tampak dengan mata itu adalah penampilan. Tidak mungkin ketika orang melihat hatinya yang dilihat, nggak mungkin. Hati itu atau perilaku akhlak itu sudah istilahnya menurut aku sudah nomor kedua. Ketika kita kenal, ketika kita berjumpa pasti orang melihat. Lalu dilanjutkan pengenalan diri. Oh, si An ini
attitude-nya bagus, akhlaknya bagus. Nah, jadi ketika kesan pertama sudah jelek, orang itu akan berpikiran atau menilai bahwa wanita yang menutup aurat dengan sempurna itu nggak mau bersih gitu ya, nggak mau terlihat segar, nggak mau terlihat rapi. Jikapun tidak bisa terlihat begitu rapi, misalnya nggak bajunya atau pakaiannya itu jilbabnya nggak digosok atau disetrika, aku bahkan jarang untuk setrika pakaian, tapi setidaknya bersih gitu ya, nggak kucil, nggak kudel-kudel banget gitu ya. Ketika kita sudah bersih, dari pakaian sudah bersih, dari tubuh kita sudah bersih, itu akan keluar dengan sendirinya aroma-aroma yang baik juga. Apalagi jika kita itu punya bau ketek yang menyengat. Karena bau ketek yang menyengat itu ada hormon-hormon tertentu. Meskipun kita sudah mandi dengan kayaknya sudah bersih banget, tetap dia akan mengeluarkan bau yang khas. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku pernah menemukan orang yang seperti itu. Itu pelajaran buat kita, teman-teman semua, baik yang sudah pakai pakaian yang syar'i ataupun belum, ataupun yang proses. Itu penting banget ya. Peduli dengan diri kita. Jangan sampai kita pintar menilai buruk orang lain, tapi dengan diri kita saja kita tidak koreksi dulu. Ini kebanyakan nih teman-teman itu menilai buruk orang lain, pintar banget, tapi nggak sadar bahwa kita itu lebih buruk gitu ya. Dan ini juga peringatan buat aku, pelajaran buat aku. Jadi kalau kita nggak mau pakai parfum karena takut wanginya itu kemana-mana, terus kecium bau sama kaum laki-laki, meskipun kita tidak ada tujuan untuk itu, kita bisa pakai pelembut wangi itu kan. Kalau nggak mau yang menyengat, sedikit saja untuk diri kita sendiri. Kalau kita sendiri udah enak, udah seger rasanya kan, kita sendiri kan yang akan lebih pede dekat orang lain. Jadi ketika orang lain dekat dengan kita, teman kita ya, ini enak nih baunya seger, kan enak juga kita yang ngobrolnya. Jadi kalau kita yang udah bau apek, bau busuk, apalagi bau busuk, bau bawang, ketika ngobrol dengan kita ya malah nggak betah malah orang itu akan menjauh. Karena dia sadar nih, orang nih kayaknya nggak peduli dengan dirinya gitu, nggak peduli dengan tubuhnya. Oke lah kalau mungkin sekali atau 2 kali, mungkin lagi berkeringat banget ya, lagi ada rutinitas atau yang sangat padat gitu, mungkin orang bisa memaklumi. Aku pun juga bisa memaklumi jika ada teman-teman yang kayak gitu sesekali. Dan itu pun menurut aku kebanyakan orang yang peduli, tapi ketika keadaannya sudah nggak memungkinkan untuk bersih-bersih, nggak akan menyengat sekali gitu, nggak akan menyengat banget. Jadi itulah sharing hari ini untuk kesadaran diri kita sendiri. Jadi hindari muslimah bau apek, bau ketek ya, bau asem. apalagi yang sudah punya pasangan, perlu dijaga banget ya. Dan semoga peringatan atau pembelajaran atau sharing aku hari ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel YouTube aku, di subscribe ya. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.